Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Eka Wardani, NIM 2202010022. Saya akan mempresentasikan hasil tugas Pak Zain tentang penggunaan strategi dan metode perlindungan pantai dengan pendekatan hybrid dan engineering. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, jurusan Ilmu Kelautan. Nah, penggunaan strategi dan metode perlindungan pantai dengan pendekatan hybrid dan engineering. Penggunaan strategi dan metode perlindungan pantai dengan pendekatan hybrid dan engineering perlindungan pantai menjadi isu penting dalam menghadapi ancaman abrasi, erosi, dan perubahan iklim yang terus meningkat. Ini membahas berbagai strategi dan metode perlindungan pantai yang menggabungkan pendekatan rekayasa teknik engineering baik keras maupun lunak, serta konsep hybrid yang mengintegrasikan keduanya secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, selanjutnya ini pengertian pendekatan hybrid. Pendekatan hybrid adalah strategi perlindungan pantai yang menggabungkan elemen teknik keras dan lunak. Untuk menciptakan solusi yang lebih efektif, adaptif, dan ramah lingkungan, tujuan utama pendekatan ini adalah untuk memanfaatkan kekuatan dan masing-masing metode kekuatan struktural dan engineering keras dan berkelanjutan ekologis dan engineering lunak. Pendekatan ini semakin populer karena mampu menyeimbangkan perlindungan fisik dan pemulihan ekosistem. Nah, selanjutnya ini adalah pendekatan engineering. Pengertiannya yaitu teknik yang digunakan untuk mencegah kerusakan akibat dinamika laut. Terdapat dua jenis utama, engineering keras dan engineering lunak. Engineering keras itu melibatkan pembangunan struktur fisik seperti dinding penahan dan pemecah gelombang. Sedangkan engineering lunak memanfaatkan proses alami seperti vegetasi pantai atau pengisian kembali pasir. Keduanya memiliki peran penting tergantung pada kondisi dan kebutuhan wilayah pesisir. Lalu selanjutnya ini adalah fungsi hybrid dan juga contohnya. Contoh satu itu kombinasi pemecah gelombang buatan di laut terbuka dengan restorasi mangrove di belakangnya. Lalu lokasinya itu banyak diterapkan di Asia Tenggara, teman-teman. Efek gandanya itu pemecah gelombang mengurangi kekuatan ombak. Mangrove menahan tanah, menyerap karbon dan menyediakan habitat alami. Lalu di situ ada contoh kedua yaitu seawalls. Dibangun untuk perlindungan awal, diikuti oleh penanaman vegetasi pantai untuk menambah perlindungan dan menghidupkan ekosistem. Di situ ada kombinasi ini efektif untuk daerah wisata atau padat penduduk seperti kawasan pesisir kota. Selanjutnya itu ada fungsi engineering keras. Itu contohnya seawalls, dinding penahan laut, menahan gelombang dan mencegah erosi langsung di garis pantai. Lalu ada breakwater. Itu pemecah gelombang. Strukturnya itu di laut terbuka yang merendam energi gelombang seperti sebelum mencapai pantai. Lalu ada groiness. Dibangun tegak lurus terhadap pantai untuk menahan gerakan pasir sepanjang garis pantai. Lalu di situ ada reverments, pelindungan lereng pantai, lapisan batu besar atau beton yang mencegah erosi lereng pantai. Selanjutnya itu ada fungsi engineering lunak. Itu contohnya seperti restorasi pasir, penambahan pasir secara berkala untuk mengembalikan garis pantai yang terkikis. Ada penanaman vegetasi pesisir seperti rumput laut, pandan laut, dan vegetasi lainnya dapat memperkuat tanah dan memperlambat erosi. Lalu ada mangrove dan terumbu karang. Itu menahan gelombang dan mengikat tanah. Terumbu karang mencegah gelombang sebelum mencapai dataran. Nah, di sini ada keuntungan pendekatan hybrid itu memberikan solusi yang seimbang antara kebutuhan perlindungan teknis dan berkelanjutan ekologis dengan menggabungkan kedua engineering keras dan lunak. Juga teman-teman, itu strategi ini mampu menangani berbagai tantangan lingkungan secara holistik. Selain lebih tahan terhadap
perubahan iklim. Ini juga mendukung restorasi ekosistem, meningkatkan kualitas lingkungan, dan dapat menyesuaikan dengan karakteristik lokal pesisir. Nah, lalu di sini ada tantangannya, itu kekurangannya itu meskipun menjanjikan, hybrid ini memiliki tantangan tersendiri, yaitu memerlukan koordinasi antara berbagai disiplin ilmu terhadap teknik sipil, biologi kelautan, dan tata kelola wilayah. Itu pendekatan ini membutuhkan investasi waktu dan dana yang tidak sedikit, teman-teman. Itu memastikan efektivitas jangka panjang dalam beberapa kondisi ekstrim. Pendekatan hybrid ini mungkin perlu diperkuat dengan strategi tambahan untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya, teman-teman. Ini ada kelebihan engineering keras dan kelebihan engineering lunak. Nah, di sini kalau yang keras ini, salah satu keunggulan utama dari engineering keras ini adalah kemampuan memberikan perlindungan yang cepat dan langsung terhadap kawasan pantai, terutama di daerah yang padat penduduknya, memiliki struktur vital. Juga ini struktur keras seperti seawalls dapat menahan gelombang besar dan badai ekstrim sehingga mengurangi resiko kerusakan yang secara signifikan. Selanjutnya itu, teknologi ini sering kali menjadi pilihan utama dalam situasi darurat karena kemampuannya untuk segera diterapkan. Lalu kelebihan engineering lunak ini menawarkan pendekatan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Metode ini mendukung pemulihan ekosistem alami dan membantu menjaga keseimbangan ekologis pesisir. Juga keunggulan ini termasuk peningkatan keanekaragaman hayati, peningkatan estetika kawasan pesisir, dan potensi untuk mendukung sektor pariwisata berbagai alam. Pendekatan ini lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Selanjutnya ini ada di sini ada kesimpulan penggunaan hybrid, teman-teman. Pendekatan hybrid ini merupakan strategi pelindungan pantai yang paling ideal karena menggabungkan kekuatan struktural dari engineering keras dengan memanfaatkan ekologis dari engineering lunak. Nah, dengan cara ini juga pantai tidak hanya terlindung secara fisik dari gelombang dan abrasi, tetapi juga mendapatkan pemulihan dan penguatan melalui proses alami seperti vegetasi dan ekosistem pesisir. Meskipun membutuhkan perencanaan yang kompleks dan perawatan yang jangka panjang, penggunaan hybrid ini menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan iklim, dan juga ramah lingkungan, ya teman-teman. Oleh karena itu, pendekatan ini menjadi pilihan strategis dalam penggunaan wilayah pesisir yang tangguh, aman, dan lestari. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada kesimpulan penggunaan engineering keras. Metode engineering keras ini memberikan perlindungan langsung dan struktural seperti pantai dari dampak gelombang yang sangat besar, abrasi, dan badai. Teknik ini cocok digunakan di area yang memiliki nilai ekonomis tinggi atau infrastruktur penting yang perlu dilindungi segera. Namun penggunaannya seringkali mahal, tidak ramah lingkungan, ya teman-teman, dan dapat menyebabkan gangguan pada dinamika sedimen alami pesisir pantai. Lalu itu kesimpulan penggunaan engineering lunak ini. Metode engineering lunak ini menekankan pada pemulihan dan pemanfaatan proses alami untuk menjaga stabilitas pantai. Pendekatan ini lebih berkelanjutan, ramah lingkungan, dan mampu meningkatkan fungsi ekosistem pesisir pantai seperti habitat mangrove, terumbu karang. Namun hasilnya tidak instan dan memerlukan waktu serta pengelolaan jangka panjang. Nah, contoh penerapan engineering keras ini yaitu terdapat di pantai Nusa Dua, Bali. Telah dibangun struktur pemecah gelombang breakwater untuk melindungi kawasan wisata dari abrasi dan gelombang tinggi. Struktur ini juga berfungsi mengurangi energi gelombang sebelum mencapai pantai sehingga mengurangi risiko erosi dan kerusakan infrastruktur pesisir. Lalu ada contoh penerapan engineering lunak itu
di Kecamatan Tugu dan Genuk, Kota Semarang, masyarakat bersama organisasi lingkungan melakukan penanaman mangrove dan pembuatan alat pemecah gelombang dari ban bekas. Upayanya itu bertujuan untuk mengurangi abrasi dan melindungi lahan tambak serta kemungkinan dari gelombang laut ya teman-teman. Lalu itu di situ ada contoh penerapan hybrid. Terdapat di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Wetlands Internasional bersama mitra lokal menerapkan pendekatan hybrid dengan membangun struktur permebelan untuk menangkap sedimen dan mendukung pertumbuhan mangrove. Pendekatan ini berhasil mengurangi abrasi dan memulihkan ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Nah, di sini ada pendekatan hybrid gabungan hard dan soft engineering. Di sini pendekatan hybrid menawarkan solusi paling seimbang antara kekuatan struktural dan keberlanjutan ekologis. Kombinasi ini memungkinkan pelindungan yang kuat, fleksibel dan adaptif ya teman-teman, serta dapat mengurangi dampak negatif dari engineering keras. Meskipun penerapannya lebih kompleks dan membutuhkan perencanaan lintas sektor, pendekatan ini paling ideal untuk jangka panjang dan menghadapi perubahan iklim. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga dapat dipahami dan mudah dimengerti. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.